ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan bahasa saya cukup sederhana ya untuk dipahami oleh teman-teman semuanya, ya. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kalau ada mau tanya jawab, dipersilahkan Mas Guntur. Siap, siap kok, Masya Allah. Jadi tadi udah disampaikan sama Kodondi ya bahwa kalau Quran itu ya tadi disampaikan dari itu bahwa Quran itu benar asli gitu ya, buatan Allah. Kalau misalnya kita meyakini itu bukan dulu ada tuduhan bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad gitu ya, dan itu tidak terbukti sampai sekarang gitu ya. Dan Hmm. Quran tuh dari dulu gitu-gitu aja. Bahkan kalau kata Kodondi, kalau Qurannya hilang, dibakar atau kebanjiran, tapi umat Nabi Muhammad SAW bisa menciptakan lagi Quran itu karena hafal ya gitu, bukan Iya, menciptakan tapi menulis gitu ya. Nah, iya, tapi berbeda dengan agama Kristen ataupun yang lainnya gitu, mereka tidak hafal, jadi ketika hilang itu wah kerepotan. Nah, maka saya juga pernah dengar tuh kok bedanya Muslim dan non Muslim gitu ya. Kalau Muslim itu, masya Allah, hafal ribuan ayat gitu ya, ribuan ayat Quran gitu, dengan bahkan ada iramanya gitu. Kalau misalnya yang non Muslim, ini yang ngomong yang non Muslim nggak bisa hafal kitabnya gitu. Nah, ini kan adalah suatu mukjizat ya, suatu Allah yang berikan keajaiban untuk umat Islam gitu ya. Quran itu maka kita harus meyakini dan mengamalkan isi Quran. Nah, sekarang kok pertanyaannya gini kok. Nah, kenapa ya khususnya misalnya kemarin kan Dondi juga bawa Dokter Zakir Naik gitu ya. Kenapa orang-orang mengkritisi kitabnya, ya mereka sendiri ya yang non muslim itu mengkritisi kitabnya, tapi ketika sudah terbantah misalnya kayak ke Dr. Zokir Naik, ke Kodondi gitu, mereka kayak masih tetap ah nggak yakin dengan yang jawaban Kodondi ataupun Dr. Zakir Naik gitu. Padahal dia udah nggak bisa jawab, nggak bisa bantah. Itu kenapa ya kok? biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, Mas. Kalau tidak keluarga, sosial, jabatan, lingkungan, gitu-gitulah ya. Itu yang menyebabkan mereka tidak bisa keluar dari doktrin ya. Doktrinnya mungkin sudah bisa dianggap oh oke, dengan jawaban ini sebenarnya doktrin mereka sudah terbantahkan. Tetapi mereka tidak bisa berpindah dari zona yang mengikat mereka. Yang contohnya keluarga, di sosial, jabatan, pekerjaan, itu hal-hal yang bisa mengikat mereka untuk keluar dari doktrin. Itu Mas Guntur. Oke, jadi karena faktor tersebut mereka Iya, jadi nggak yakin ya, padahal udah nggak bisa iya, membantah jawaban dari Kodondi ataupun dokter iya. baik ya. Kalau orang-orang tidak terikat dengan hal-hal seperti itu, baik kalaupun dia pendeta sekalipun, dia tidak terikat dengan hal-hal keluarga, sosial, jabatan, maksudnya urusan duniawi, itu mereka pasti bisa mengambil keputusan untuk akhirnya kembali kepada fitrah gitu Mas. Ya, tapi kalau takut miskin, takut dikucilkan, takut nggak dapat warisan, nah itu yang membuat mereka tetap di sana gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan dibilang kan bahwa di kitab itu ya, di Bible gitu ada perjanjian lama, perjanjian baru, dan ini kan Hmm. seperti kalau misalnya ngikutin kayak acara-acara atau kajian Kodondi kan berbuat orang-orang yang khususnya yang non Muslim ini kan berpikir ya, wah ini hukum aturannya ada revisi gitu ya, bisa kita bilang ada revisi. Harusnya kan kita berpikir. Nah, tapi gimana tuh kok antara batin sama apa namanya pikirannya ketika mereka udah mau berubah, tapi karena faktor keluarga itu, nah apa yang harus mereka lakukan ya step by stepnya? Ya itu mereka harus bisa lepas dulu daripada hal-hal duniawi itu tadi. Gitu. Kalau mereka nggak bisa lepas ya udah selamanya kan Kristen. Nah, selain itu rata-rata Mas ya, ini mohon maaf ya, mungkin Islam juga, mungkin Muslim juga banyak juga yang begitu. Tetapi kalau di Muslim ini kan eh, hukumnya ini kan menuntut Muslim untuk beribadah gitu kan.
ada ibadah yang nyata yang harus dilakukan harian, bahkan dalam sehari ada sholatnya 5 kali. Tapi kalau di Kristen ini kan longgar ya, longgarnya dalam arti ibadahnya mereka seminggu sekali. Kalau masalah tiap hari mereka mau berdoa berapa kali pun sih itu boleh-boleh saja. Tetapi ibadah resminya kan seminggu sekali. Nah, maksud saya, kalau mereka istilahnya sudah tahu ya bahwa di dalam kitab mereka ini ada ayat-ayat yang misalnya tadi saya bilang tidak otentik, ada tambahan, ada sisipan, ada pinjaman malah Mas, pinjam tapi nggak dibalik-balikin Mas. Waduh, kayak duit aja ya. Ini buat mereka gimana ya? Buat mereka nih kalau makanya tadi kembali lagi ya, kalau orang ininya mandiri dan dia bisa melepaskan dari kata-kata duniawi itu, dia bisa saja berpindah gitu Mas, atau dia bisa saja mengambil keputusan yang besar. Tetapi kalau dia masih terikat dengan itu akan sulit. Yang kedua, ketika orang Kristen membaca kitab mereka tanpa konteks, itu akan selamanya Kristen, Mas. Maksudnya gimana? Mereka harus tahu bahwa di dalam kitab mereka, separohnya itu bukan punya kitab orang Kristen. Ya. Yang perjanjian lama itu adalah milik orang Yahudi, yang ditulis beratus-ratus tahun sebelum ada Yesus, yang kemudian dibaca, ditafsirkan secara berbeda dengan pemilik kitabnya. Zaman dulu, pendiri agama Kristen mengutip-ngutip kitab dari kitabnya orang Yahudi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Mas. Kalau kitabnya orang Yahudi itu aslinya bahasa Ibrani, ya. Cuman karena diterjemahkan ke bahasa Yunani, terjemahan bahasa Yunaninya ini juga dirubah-rubah. Sesuai apa? Sesuai dengan teologinya orang-orang yang sudah terbiasa menyembah Tuhan atau dewa yang triad gitu, Mas. Triad, paham ya maksudnya triad ya? Triad itu 3 tapi 1, 1 tapi 3 gitu Mas. Nah, contoh misalnya di Sumeria ada dewa Anu, Enlil, Ea, mewakili penguasa langit, bumi, dan laut. Nanti di Persia ada Ahura Mitra, Anahita, di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis, di India ada Brahma, Wisnu, Siwa, di Mesir ada Osiris, Horus, Isis, nanti di Eropa ada Matronai, nanti juga ada Dewi Hekate gitu. Seperti itulah, semuanya ada unsur 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nah, jadi dengan kacamata itu mereka membaca kitabnya orang Yahudi, kemudian terjemahannya diubah-ubah, sehingga yang menjadi terjemahan Yunani ini akhirnya seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Nah, ketika sudah menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus, yang terjemahan Yunani ini tadi akhirnya jadi ditolak oleh kalangan Yahudi gitu. Nah, barulah di abad ke-10 orang-orang Yahudi mengeluarkan kembali kitab mereka yang namanya Tanakh itu, tapi dengan tanda baca. Ya, kalau kita taunya harokat gitu. Kalau orang Yahudi bilangnya nikut gitu, ya. Vowel bahasa Inggrisnya. Dengan tanda baca yang disusun dari mulai abad ke-7, abad 8, 9, akhirnya 10 dikeluarkan kitab yang disebut dengan istilahnya Masoretic Text gitu, ya. Isinya sama dengan kitab yang sebelumnya itu Tanakh, tapi di dalam hurufnya sudah ditambahin harokat gitulah istilahnya. Nah, jadi permasalahannya di situ. Sebagian kitabnya orang Kristen sebenarnya adalah punya Yahudi, yang berhak menafsirkan ya harusnya kan orang yang menyusun gitu. Betul. Ya kan? Tetapi setelah diterjemahkan ke bahasa Yunani, dibaca oleh orang Kristen dengan kacamata paganisme gitu Mas. Ya, paganisme itu yang menyembah dewa 3 tapi 1, 1 tapi 3, yang menyembah dewa yang bisa punya anak dari manusia dan sebagainya. Kemudian setelah terjemahannya diubah, dijadikan kitabnya orang Kristen. Gitu Mas. Masya Allah. Siap kok. Masya Allah, ini menarik banget ya. Dan mudah-mudahan nggak pusing ya Mas ya. Kita sistem SKS kok. SKS. SKS.
bukan sistem kebut semalam, tapi ada Siap. jadi 4 tahun lah, 4 tahun harus belajar ini biar mendalami gitu. Insya Allah, alhamdulillah kita juga sudah sampai di penghujung acara. Nggak berasa ya tadi Ko Doni menyampaikan tentang Islam dilema dan versus Kristen dilema. Jadi Insya Allah bagi teman-teman juga setiap Kamis Insya Allah Ustadz Fatih Karim dan Ko Dondi akan sharing ya tentang Islam dan termasuk agamanya Ko Dondi yang sebelumnya. Nah, maka teman-teman yang ingin dapat ilmu baru dan ingin menguatkan akidah iman Islamnya, silakan lihat di YouTube Cinta Quran Foundation setiap Kamis. Dan mungkin terakhir kok Ya. conclusion ya, kesimpulan pada pagi hari ini, atau mungkin ada yang ingin disampaikan, Tafadol. Baik, jadi merangkum ya dari apa yang tadi sudah saya paparkan. Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Bani Israel. Tetapi di dalam Quran juga sudah dinyatakan bahwa wahyu-wahyu yang sudah diturunkan itu diubah-ubah oleh bangsa Israel, ya, sehingga menjadi yang disebut dengan Bible orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen. Di dalam Quran kita punya konteks sendiri, ya, bahwa yang dimaksud dengan Taurat dan Injil itu adalah wahyu ilahi yang asli. Nah, ya. Tetapi yang sekarang kita bisa lihat, yang sekarang kita bisa pegang, yang sekarang kita bisa baca, itu bukanlah Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran, gitu, ya. Quran punya standing position sendiri sebagai musodik yang membenarkan, sebagai al-muhaimin yang mengoreksi, dan juga sebagai al-furqan yang membedakan, ya, membedakan dari apa? Membedakan kebenaran dari kebatilan. Yang di dalam kitabnya Kristen sendiri yang berubah apa saja itu sudah diakui oleh kalangan atau ulama mereka sendiri, ya. Yang membuktikan di dalam kitab mereka ada perubahan teks apa, ada ayat yang hilang, ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, bahkan ada ayat pinjaman, yang bilang itu malah kalangan ulama mereka sendiri, gitu, ya. Bukan dari Islam. Quran menyatakan klaim dan yang membuktikan malah kalangan mereka sendiri. Jadi maksud saya, di dalam Quran disebutkan Taurat dan Injil, tetapi Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran, ya. Jadi buat teman-teman Kristen jangan GR gitu maksud saya. Ya, jangan GR kalau itu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu maksudnya. Ya. Karena Quran punya standing position sendiri, Yahudi punya sendiri, Kristen punya sendiri. Dan ini tidak 100% sama gitu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi masih ada kebenaran. Di dalam kitabnya orang Kristen juga masih ada kebenaran. Tetapi di dalam kitab mereka juga terdapat kebatilan. Maka itu al-furqannya adalah Quran. Nah, ya, ini pesan saya buat teman-teman supaya kita selalu berpegang kepada Quran yang sudah benar-benar diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya berdoa dan juga kita semuanya berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir kita juga berdoa mudah-mudahan kita dilindungi dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, terima kasih banyak waktunya Mas Guntur. Mudah-mudahan kita bisa collab lagi. Salam buat Ustadz Fatih Karim. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khair Kak Dondi. Masya Allah, terima kasih banyak atas ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga dengan penjagaan terbaik Kak Don. Amin. Allah jauhkan dari fitnah, dari musibah, dari bencana sekeluarga. Dan teman-teman, Masya Allah juga tangannya ya harus berkomen yang baik-baik,
lalu men-share yang baik-baik, harus nulis yang baik-baik, karena nanti di hari akhir kita pun akan dihisap semuanya ya. Nggak ada yang luput tuh dari kameranya Allah. Nah maka harus yang baik-baik kita lakukan, dan Masya Allah pada pagi hari ini kita dapat ilmu banyak, dan mohon di-share ya, dan sisa bisa di-save juga tuh sama Kodondi, nanti bisa disaksikan di YouTube Cinta Quran Foundation ataupun YouTube Kodondi. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi insya Allah di hari Kamis depan bersama Ustaz Fatih Karim sama Kodondi dengan tema yang berbeda dan yang pastinya menarik ya, karena Masya Allah Kodondi mualafnya itu berpikir gitu ya, dan Masya Allah dapat ilmunya yang lalu dan yang sekarang dibedah gitu. Nah maka teman-teman gak harus ke agama orang lain gitu, yang udah Islam tetap stay tapi dapat ilmunya, dapat manfaatnya, dan ini kita bisa dapatkan dari Kodondi. Dan kita sama-sama tutup majelis ini dengan doa istighfar, alhamdulillah, dan doa kifatul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Guntur dan tim Cinta Quran TV yang bertugas pada pagi hari ini.